Orai kadut orai orai kadut jeung babat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, hari ini kawan-kawan Modo Nusantara hari yang sangat luar biasa. Cuaca juga luar biasa semangatnya. Alhamdulillah cerah banget di sini. Alhamdulillah. Kita ketemu dengan salah satu putri dari maestro kita nih. Pencipta dari Jaipongan ya Bu ya? Iya betul. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana sosok maestro ini kesehariannya, kemudian ternyata ada Jaipongan nih yang dulu juga di waktu saya SD mungkin ya, salah satunya tarian yang dikenal ya di Jawa Barat ya Jaipongan salah satunya. Nah, kita pengen tahu lahirnya Jaipongan, kemudian apakah ibu juga nanti sebagai pelatih juga di Jugala ini ya Bu ya, Padepokan Jugala ini. Itu ya, kawan-kawan Modo Nusantara. Ini kesempatan yang paling berharga. Kalian patut bangga karena ini salah satu seni tari yang ada di Jawa Barat, gitu ya, Kota Bandung khususnya. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya, kesempatannya. Kami dari Unikom, dari kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Salah satunya Modo Nusantara. Jadi jangan lupa Modo Nusantara Indonesia pasti bisa, gitu ya. Kawan-kawan Modo Nusantara. Oke, kita akan terkait dengan apa yang ada di Jugala ini, salah satu maestro tadi. Untuk waktunya silakan Ibu. Enggak, terima kasih. Selamat sore semua. Oke, akan coba saya terangkan mulai dari siapa Bapak Gugum itu. Beliau ayah kami itu terlahir dari memang keluarga yang seniman. Jadi ayahnya itu seorang seniman tapi juga birokrat. Ya, jadi apa namanya? Begitupun Pak Gugumnya. Jadi ketika beranjak besar, ya memang dia menyukai kesenian. Juga beliau seorang birokrat. Gitu. Jadi terakhir jabatannya sebelum dia pensiun, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Bandung. Oh, ternyata. Iya. Tapi berkeseniannya itu udah dari sejak kecil, dimana ketika dia remaja, waktu itu zaman dansa-dansa gitu kan. Yes. Nah, zamannya dansa-dansa, beliau ini memang seneng karena dari kecil dikenalkan oleh ayahnya, mau itu pencaksilat atau itu tari kerses gitu, atau tari ketuk tilu, itu ya. sudah diperkenalkan. Ketika remaja, ya sesuai apa namanya perkembangan lah ya, dengan sosialisasi dan segala macam, lalu dia ke dansa-dansi, udah dari situ ternyata kan dilarang gitu ya, karena waktu itu kan dilarang oleh Presiden pertama Indonesia, nggak boleh ada kesenian luar yang masuk ke sini. Tapi nah dari situ beliau apa dong ya gitu ya, mungkin dari situ dia mulai menggali dan dia research sekian lama. Akhirnya ya lahirlah Jaipongan itu, yang memang akarnya itu dari pencaksilat dan ketuk tilu dan kerses, di mana ketiga elemen ini adalah kesenian rakyat asli Sunda, gitu, seperti itu. Ya, kemudian karena memang beliau sekolahnya juga dulunya ekonomi dan ilmu kenegaraan. Jadi mungkin
ada dagangnya juga karena memang dari kecil juga memang Sudah terbiasa keluarganya ya. juga memang keluarga yang dagang juga. Jadi dari situ mungkin ya dia pun menggali ini gimana caranya karya saya bisa meledak dan dikenal Perkenalkan banyak juga, orang. Iya. Akhirnya memang ada peluang dan peluang yang memang bisa dia lihat yaitu recording. Jadi mulai dari recording padahal sebetulnya tariannya dulu yang ada tuh tariannya dulu. Tariannya dulu. Betul. Tapi kan kemudian dia jeli melihat peluang recording agar memang masyarakat lebih cepat. meluas lagi Iya. ya. Karena kan waktu itu hiburan susah. Apa Betul, sih betul. TV juga nggak Masih semua orang punya betul, gitu pada waktu itu. Jadi lewat radio, lewat kaset dijual. Orang mengenal musik Jaipongan. Selain musik degung dan kecapi suling yang memang selama ini ditekunin. Tapi yang baru dia ciptakan ini Jaipongan, dia produksi juga kasetnya. Ternyata memang animo masyarakat juga luar biasa. Jadi tidak hanya Jaipongan ya, ternyata ada industrinya. Betul, gitu ya. Salah satunya betul. musiknya itu ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian dari situ kan masyarakat seneng banget nih dengan musiknya aja mereka seneng gitu, antusias dengan itu. Lalu mereka ayo dong bikin ya karena memang padahal sebetulnya memang sudah ada tariannya gitu. Ya udah jadi dibarengin dengan keluarnya album-album rekaman juga keluar juga tarian, animo masyarakat permintaan masyarakat lebih banyak gitu. Jadi ya meledak lah dari segala sisi deh. Karena memang ternyata Jaipongan ini selain tariannya juga musiknya disukai. Jadi sekalipun Dua elemen ini ya. Iya, sekalipun orang nggak bisa menari misalnya gitu ya. Tapi dia suka denger lagunya aja juga dia udah suka gitu. Wah, luar biasa ya. Gitu. Jadi ternyata beliau tuh birokrat juga. Birokrat. Salah satunya itu ya. Jadi Betul. ibaratnya ekonominya juga, tapi jiwa seninya itu juga sangat-sangat tinggi ya Bu ya. Tinggi. Meskipun birokrat, tapi jiwa seninya alhamdulillah sampai sekarang kita kenal Jaipongan salah satunya dari Jawa Barat ya Bu ya. Ya sudah menjadi ikon ya. Ikon, betul. Ikon Jawa Barat. Betul. Mungkin nasional juga lah ya. Betul. Nah, bagi Ibu putri dari beliau maestro ini, Bapak atau ayah Bu biasanya nyebutnya? Papi. Nah, Papi ini beliau tuh seperti apa Bu? Apakah anak-anaknya juga harus ikut di tarian ini atau enggak juga gitu? Papi itu orang yang disiplin, orang yang karismatik, dan kalau menurut saya dia itu orang yang jenius, gitu. Sebetulnya beliau itu tidak menginginkan anaknya menjadi seniman, karena menurut dia yang seniman itu cukup papi dan mami aja, anak-anak sekolah aja. Oh iya, ibu saya penembang hebat, maestro juga, Isko Maria. Gitu. Jadi memang mereka itu saling mendukung, saling melengkapi. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya papi bikin lagu, bikin syair nih, tolong nih lagunya gitu. Ya ibu saya yang nerjemahin ke ininya, melodinya gitu. Oh, luar biasa. Kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya beliau sih nggak mau anaknya jadi ikut-ikutan di bidang seni, tapi ya mau nggak mau ya orang saya begitu orang saya begitu melek, mau telinga sama mata yang dilihat tarian dan musik itu gitu. Jadi itu yang betul-betul mendarah daging ya secara alami jadinya. Iya. Ternyata luar biasa ya, beliau ini keluarga yang sangat-sangat luar biasa ternyata. Dan beliau memang terbuka untuk siapapun, beliau terbuka siapapun yang mau berbagi ilmu, dia tidak sama sekali tidak pelit dengan ilmunya. Makanya berkembang ya Bu ya. Betul. Open minded banget ya kawan-kawan Molde Nusantara, jadi terbuka ilmunya sehingga alhamdulillah sampai saat ini tari Jaipongan masih lestari alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, itu kita patut contoh dari maestro kita, salah satunya ya dari Bu Mira juga. Ini Ibu juga melatih juga Bu atau kesehariannya? Saya melatih ya karena
bapak saya pernah berpesan, kalau misalnya saya diberi ilmu dan saya tidak mengajarkannya dengan betul, itu saya dosa, katanya gitu. Jadi makanya harus diajarkan juga secara betul gitu, karena ya Jaipongan ini adalah ajaran gitu, ajaran kan, karena memang ada patronnya gitu. Ya pokoknya ajaran lah. Ini semua ajaran, ilmunya banyak sekali dari sini gitu. Jadi sampai sekarang ya saya pun dengan hati, karena memang hobi juga gitu. Terus udah gitu juga ada banyak teman-teman saya yang memang waktu itu bareng gitu ya. Kami belajar dari Papi. Jadi sekarang kami membuat tim gitu. Alhamdulillah. Itu juga tidak hanya di Jugala sini ya Bu ya? Karena di sekolah-sekolah nggak salah juga ada ya Bu di ya? Sekolah-sekolah sekarang di ISBI, di UPI itu sudah masuk kurikulum ya. Kurikulum ya? Ya. Oh luar biasa. Di Jogja juga kalau nggak salah ya, isi Jogja, isi Solo tuh ada kurikulum masuk kurikulum ya. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Saya sangat bangga sekali, makanya saya pengen segera ketemu putrinya yang luar biasa juga di sini. Ini yang kemarin-kemarin saya cari-cari apa ya, ternyata ketemulah Bu di sini. Alhamdulillah ya. Ternyata rezeki ini yang harus saya gali. Terutama kawan-kawan modul Nusantara, karena berbeda daerah sudah pasti punya kesenian beda-beda ya Bu ya. Tuh. Nah, ini juga patut kita contoh dari sosok beliau ya Bu ya. Bagaimana ini juga, maaf, tidak bim salah bim ya Bu ya. Tadi ada riset dulu ya Bu ya, Jaipongan ini. Jadi betul. Prosesnya itu lumayan panjang. Jadi ketika saya ingat aja, karena ukurannya waktu itu saya masih kecil, jadi saya masih SD waktu itu. Saya masih SD itu saya jarang sekali ketemu Bapak. Ketemu Papi itu saya jarang. Ya itu karena dia kalau udah lagi research itu bisa sampai berapa hari gitu nggak ada di rumah gitu. Terus sekalipunnya ada di rumah ya dia kerja kan. Saya sekolah, beliau kerja. Ya paling pulang sore ya udah nggak mungkin ya saya juga. Jadi memang ada harga yang harus dibayar oleh kami anak-anaknya dan beliau sebagai ayah terhadap keluarganya gitu. Gitu. Jadi bukan hanya materi, tapi juga selain materi ya ada yang memang harus dibayar oleh kami gitu untuk proses itu. Luar biasa ya, kawan-kawan modul Nusantara, kalian patut bangga. Alhamdulillah kita ketemu salah satu putrinya di Jugala ya Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu nama Jugala tuh dari apa Bu? Jugala itu bahasa Sunda sebetulnya. Bahasa Sunda. Artinya kaya akan segala hal gitu. Kaya akan segala hal. Jadi karena waktu itu kreativitas Bapak yang booming gitu ya. Jadi memang ya pas aja gitu waktu itu dipilih itu. Memang ada temennya Bapak yang tokoh juga, budayawan Sunda. Budayawan sastrawan Bapak Wahyu Wibisana waktu itu memberikan saran, namanya Jugala aja. Jugala teh artinya segala punya gitu, segala punya, mau material mau real apapun ada gitu di nama itu nama ya Bu. Jugala. Nah, terus udah gitu ya karena memang dipakai merek dagang, jadi oh ya udah Jugala dalam gaya dan lagu gitu kan. Kalau di merek dagangnya jadi Jugala Record itu juara dalam gaya dan lagu. Padahal sebetulnya diambil itu ya karena yang itu tadi artinya segala ada, kaya akan segalanya. Segalanya ya. Oh, luar biasa ya filosofinya. Saya baru ngeh. Dan nama Jugala ini ternyata bahasa Sunda dan punya arti yang punya makna yang begitu dalam gitu. Segalanya. Jadi semuanya terambil gitu ya. Jadi tidak hanya sisi seninya yang kita kenal sih Jaipongan, yaitu lebih ke seni tari ya Bu ya. Iya. Tetapi pasti ada yang pengiringnya ini nih. Jadi salah satunya seni musik itu ya Bu ya. Jaipongan itu tidak lepas dari musik.
Kalau saya hanya bergerak gini, orang nggak akan tahu itu apa. Tapi ketika pakai musik, oh itu jaipongan gitu. Jadi ini dua elemen yang berbeda, tapi maksudnya bukan. Ya satu elemen menari kan, satu lagi musik. Tapi ini kalau misalnya nggak cuma satu aja juga nggak kelihatan gitu. Jadi memang harus dikawinkan gitu. Jadi sesuatu yang saling Support mendukung ini. ya. Betul. Kalau nggak ada musik juga terdengar jadi tetap harus support karena juga ternyata ada gendangnya juga. Betul. Karena kalau saya lihat beberapa video dari sini, Betul. apa ya saya lihat ada gerakan tangannya, Iya. kepala, Kaki, ukol, kepala, semua. Pokoknya kalau ya semua lah ya unsur tari itu yang bergerak dari ujung kaki sampai ujung kepala pastinya gitu. Tapi ciri khas dari jaipongan ini adalah yang dinamis. Selain musiknya dinamis, gerakannya pun dinamis gitu. Beda banget dengan seni tari yang lain yang ada di Jawa Barat. Sekalipun memang akarnya adalah pencaksilat dan ketuk tilu. Kalau boleh tahu, tari jaipongan ini apakah ya tari rakyat ya Bu ya? Apakah ada pengkhususan dari beliau ini? Oh ini untuk menyambut atau emang secara umum ya? Inilah jaipongan, tidak dikhususkan untuk hal dan seterusnya. Ada yang dikhususkan, ada yang memang diciptakan karena waktu itu seperti itu Rawayan tahun 87 apa 88 gitu ya. Itu dibikin atas permintaan Ibu Tin ketika itu beliau ulang tahun, dan ulang tahunnya beliau itu barengan sama ulang tahun Yayasan Gotong Royong kalau nggak salah. Nah, jadi dimintalah gitu tarian ya pasti tari jaipongan gitu. Ya Bapak bikinlah yang baru. Lahirlah Rawayan gitu. Rawayan ya Bu ya? Iya, terus segala macam sih inspirasinya sebetulnya, tapi tidak semua karya tarinya diperuntukkan untuk apa enggak. Tapi ada beberapa yang memang waktu itu eventnya apa gitu ya. Terus kemudian kesininya sinopsisnya biasanya inspirasinya dari penokohan masyarakat Sunda gitu, atau misalnya ya kehidupan aja dari sinopsis tarinya sih. Kalau maaf kalau salah ya Bu ya, jaipongan tuh emang nggak ada nama arti atau itunya, tetapi itu ada jaipong pakai an jadi jaipongan atau gimana tuh Bu? Iya sebetulnya ketika Bapak terlahir karya ini gitu ya, karena dia memang akarnya dari ketuk tilu sama pencaksilat. Jadi waktu itu Bapak Papi itu bilangnya ya udah namain aja ini bahwa ini adalah kesenian ketuk tilu perkembangan. Karena kalau dibilang ketuk tilu juga bukan, dikatain pencaksilat juga bukan. Jadi ya udah ini ketuk tilu perkembangan. Awalnya. Nah, tapi komunitas ketuk tilu itu nggak terima karena itu memang bukan ketuk tilu gitu. Ya makanya akarnya ketuk tilu sama itu, tapi Papi itu ambil esensinya. Bukan yang misalnya nih dari ketuk tilu nih ada A, dari pencaksilat ada A, disatuin jadi AA gitu. Enggak. Tapi esensinya yang diambil. Kayak gitu. Nah, dari situ komunitas ketuk tilu protes. Ya udah, karena memang ini Bapak itu memang ambil tukang kenangnya dari Karawang yang memang jadi seperti apa ya? Kalau musik itu kan suka ada yang senggaknya, aloknya gitu ya. Kayak gitu. Itu tuh suka kecetus gitu ya, apapun kan kecetus ya kalau di alok mah gitu. Nah, suka itu jaipong itu kayak tepak kendang gitu. Memang bunyinya gitu. Jaipong gitu. Jadi suka dikata-katain gitulah di alok itu. Oh ya udah, terus Bapak nanya,
jaipong teh apa artinya? Ya. Gitu. Nggak ada Nggak ada ya? artinya. Karena ini memang tepak kendang aja gitu. Oh, terus siapa yang pertama bilang? Ya, itu mah semua gitu. Karena kita sebagai alok aja oke. Kalau misalnya itu dipakai untuk nama ini karya saya boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau jaipong ya karena memang nggak ada arti. Cuma bunyi tepak kendang aja kan. Jadi makanya kalau pakaian biasanya gaya kan. Seperti gini. Cikeruhan ya gaya Cikeruhan. Gaya dari Cikeruh gitu. Terus ronggeng pokoknya Cianjuran gitu kan. Ya. Itu gaya Cianjur gitu kan. Dengan ujungnya penambahan an di ujung itu adalah gaya gitu. Itu ya ternyata dari sisi maknanya juga luar biasa nih. Sampai sekarang juga masih ada adik kita ya Bu ya, tetap melestarikan. Iya. Kalau boleh Bu, biar kawan-kawan kita Sobat Nusantara ini terinspirasi juga dari Bapak juga, dari Maestro Gugum Gumilar ini. Karena tiap daerah kan punya budaya Bu ya. Betul. Nah ini Ibu sebagai putri dari beliau, apa yang bisa kawan-kawan ini juga di berbagai daerah, dari berbagai provinsi, apa yang harus mereka lakukan, terutama budaya-budaya daerah juga mereka jangan sampai ya terganti mungkin, mudah-mudahan sih enggak insya Allah gitu ya. Ya terkikis gitu. Silakan Bu. Kalau saya sih sebenarnya sangat setuju dengan program pemerintah di mana adanya jalur prestasi. Itu salah satu memotivasi anak-anak muda untuk mempelajari budaya selain olahraga ya tentunya gitu. Itu salah satunya. Mungkin itu ya. Terus maksudnya itu kan ya? Untuk itu kan. Terus kalau menurut saya, kalau budaya itu adalah identitas diri. Kalau menurut saya, iya nggak? Betul. Kalau misalnya seperti gini deh, gitu, bukan artinya tidak kenal budaya jadi orang yang tidak berbudaya, nggak ya? Yeah. Tapi maksudnya dengan kita mengenal budaya sendiri, identitas kita ini jelas, kepercayaan diri kita ini jelas gitu. Kayak gini, saya bukan kesukuan, tapi misalnya gini, saya bisa jaipongan gitu. Seperti sekarang ini, saya bisa banyak menolong siapa? Mahasiswa Unikom. Betul. Atau saya bisa menolong mahasiswa SB. Saya bisa menolong mahasiswa UPI untuk mereka mengadakan risetnya tentang jaipongan. Betul, gitu kan Pak? Betul. Ya. Jadi ibadah juga. Betul. Gitu. Terus budaya itu adalah ya identitas ciri yang memang harus kita pertahankan gitu. Karena orang lain nggak punya Pak, selain Indonesia kalau menurut saya. Betul. Coba deh, kalau ngobrol sama bule sama apa, mereka itu nggak ada budaya. Maksudnya kalau ngomong budaya pasti mereka terkagum-kagum gitu dengan Indonesia gitu. Karena mereka nggak punya budaya. Salah satunya juga logat mungkin ya Bu ya. Oh, ini terlihat, ini mah orang Sunda. Betul, iya. Oh, ini orang dari Medan. Betul, itu ya. Ya. Ternyata bineka itu ya Bu ya. Betul. Kebinekaan itu ternyata salah satunya ya dari kebudayaan. Kalau cinta Indonesia pasti cinta budayanya. Ah, itu Bu, betul. Itu harus gitu. Makanya saya datang ke sini Bu. Memperkenalkan jaipongan ini nih. Yeah. Dari penciptanya, dari putrinya, maestro yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu ke kawan-kawan Modul Nusantara? Ya itu tadi kalau menurut saya jangan tinggalkan budaya sendiri. Berbanggalah dengan budaya sendiri karena itu identitas kita, identitas bangsa kita, dan cintailah budaya Indonesia, budayanya masing-masing ya, maka terserah aja. Kalau saya sih cinta semuanya Indonesia, saya benar-benar suka gitu ya.
Eh, karena itu identitas yang patut dibanggakan. Identitas Indonesia ya tentunya ya Bu ya. Kawan-kawan modul Nusantara, jadi jangan sampai lupa dengan identitasnya dari kebudayaan masing-masing. Salah satunya juga bahasa ya Bu ya. Bahasa, kemudian jangan lupa tarian-tariannya minimal tahu, oh iya ini ada Jaipongan, makanya saya pengen banget ini ngebut. Ayo, gitu, alhamdulillah. Dari kami ucapkan banyak terima kasih Bu, hatur nuhun atas waktunya, atas waktunya. Dari PIC kami, kemudian dari Wakil Rektor kami, Bunda Prof. Umi, juga ada PIC kami yaitu Dr. Isnia, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sedang dan lagi gitu ya, insya Allah menjadi inspirasi nih, gitu ya. Amin. Terutama sobat-sobat Nusantara, gitu ya. Terutama kita perkenalkan yaitu tarian Jaipongan ya Bu ya. Betul. Kemudian di situ juga ada musiknya, jadi saling melekat satu dengan yang lainnya. Jadi saya banyak-banyak terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf kalau ada kalimat atau yang kurang berkenan Bu. Sama-sama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore. Nama saya Gugum Gumbira Tira Sonjaya. Menciptakan tari Jaipongan, memprosesnya yang diawali dengan eksplorasi dan survei ke seluruh daerah Jawa Barat, diawali pada tahun 74. Sebagaimana beberapa orang sudah tahu bahwa tari yang saya ciptakan ini awalnya launchingnya di Hong Kong tahun 79 dalam rangka mengikuti ASEAN Folklore ASEAN di Hong Kong. Tarian atau karya cipta pada waktu itu dikembangkan dari ketuk tilu sehingga dinamakan ketuk tilu perkembangan. Kami mendapatkan beberapa inspirasi sebab ketuk tilu merupakan telah melebar ke seluruh Jawa Barat. Tari Jaipongan terdiri dari beberapa step. Di antaranya dari ketuk tilu itu diambil dari langkah kaki, tangan, dan silat. Itu dijadikan esensi dasar raw material daripada tari Jaipongan. Step 1, bagaimana seseorang sikap penari Jaipongan mau menari. Awalnya berdiri, disebutnya itu adeg-adeg. Adeg-adeg, terus ke angin-angin, terus ke selut, capang, jalak tengkor, maka cindak baru muter dan langsung geblak dan ngincit selanjutnya untuk menyelesaikan itu tarian. Gerakan-gerakan tersebut akan terlihat pada tayakan berikut ini. Kintunan khusus kanggo anom Gugum Gumbira di Bojong Loa. Mugi tampi kintunan anom Serat jalira wengita ditos katam
tenan mungku disangki serat katresnan sabodara cinta urang geningan lepat dugaan mundut serat salira dina jajaran kalima mungkenet tuasa mun kedah midua Maksakeun tersepuh senang aturan sukses teka badanan sangat saya melaksana mendak bagja tenanaon jung junan kitu kapalai selera lelembut orang terluhur pangku sutra ganas menyetas kilat imut-imut muka meri tetep surti muka meri ayeuna duka kumaha majar urang pilihan
murid anu tos katampi muh asih asri kunaon atuh kunaon aris atuh ayeuna tunjuna nurih hati melah dada aduh Serat jalira wangita di tas katampi gantenen jumutenen gantenen disangke sekat tresnan sabudara cinta geningan lepat dugaan lut mundur serat jalira dina jajaran kelima ungkanan dewasa mengkada dua tersapu serang aturan sukses teka pada sangat saya melaksana menak bagja sasa